Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar peribahasa bagai musuh dalam selimut? Peribahasa ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang dekat tetapi berkhianat dalam diam. Sepintas atau secara kasat mata, mereka nampak sebagai teman yang baik, tetapi diam-diam mereka selalu bersikap negatif, terutama saat berada di belakang kita. Apakah musuh dalam selimut itu salah? Tergantung, saudaraku. Tergantung ia berada di mana. Kalau sang musuh dalam selimut itu berada dalam komunitas yang jahat, maka kehadirannya dapat dianggap baik, bahkan tidak berlebihan jika mereka dianggap pahlawan, sebab mereka akan terus berjuang untuk membuat komunitas jahat itu buyar atau gagal dalam rencana-rencana jahat mereka. Musuh dalam selimut dalam hal ini bisa saja secara positif. Tetapi sebaliknya, saudaraku, sang musuh dalam selimut akan sangat-sangat berbahaya jika berada dalam komunitas yang baik. Sebab mereka akan terus mengganggu setiap maksud baik komunitas itu. Saudara-saudaraku, perikop yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu ketiga masa Prapaskah ini, yaitu Yudas 1 ayat 1 hingga ayat ke-16, sesungguhnya juga sedang berbicara tentang musuh dalam selimut di tengah sebuah komunitas Kristen. Siapakah mereka? Mereka adalah para pengajar sesat. Mereka guru-guru palsu yang menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Mereka menyelusup di tengah-tengah persekutuan lalu mulai menghancurkan persekutuan dari dalam. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal Tuhan Yesus. Demikian diungkapkan dalam ayatnya yang keempat. Karena itu, saudaraku, Yudas mengingatkan para pembacanya agar waspada terhadap segala bentuk penyesatan yang sudah ada sejak masa perjanjian lama. Misalnya dalam ketidaktaatan bangsa Israel, itu terungkap dalam ayatnya yang kelima. Dalam ketidaktaatan malaikat, ayatnya yang keenam. Dan dalam peristiwa Sodom dan Gomora, itu nampak dalam ayatnya yang ketujuh. Jadi jelas, saudaraku, orang-orang yang suka menyesatkan itu sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelum kita hidup pada saat ini. Lalu apa yang tepat bagi mereka, para penyesat itu? Yudas mengurainya dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 dengan mengutip nubuatan Henokh. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, para penyesat itu tidak akan lolos dari penghakiman Tuhan kelak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Tema ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika kita di pihak yang suka menyesatkan, bertobatlah. Pakailah setiap kesempatan yang dimiliki dan semua apapun yang ada pada dirimu untuk menyatakan kasihmu kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi saudara. Tetapi hati-hatilah dalam menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Jangan seperti Petrus yang karena sangat mengasihi Tuhan Yesus sehingga ia mau menarik Yesus ke samping lalu berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali takkan menimpa Engkau." Demikian kesaksian Matius pasal 16 ayat 22. Saat itu Petrus merespon pernyataan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menderita dan mati di kayu salib. Jangan biarkan saudaraku kasih
kita kepada Tuhan Yesus malah membuat rencana Tuhan Yesus terhambat. Kalau kita berada di pihak sebaliknya, yaitu di pihak yang telah atau yang hendak disesatkan, mari rapatkan barisan untuk pertahankan kebenaran dalam persekutuan kita. Kita harus berani menentang mereka yang memutarbalikkan kebenaran Alkitab demi tujuan yang tidak memuliakan Tuhan. Walaupun demikian, kita harus tetap tahu apa ukuran kebenaran yang kita harus pegang. Itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah virus corona. Bisa saja ini menjadi celah untuk masuknya penyesat-penyesat yang mengaitkannya dengan firman Tuhan, sehingga justru menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tingkatkanlah kewaspadaan terhadap penyesat. Malah jadikanlah tragedi wabah virus corona ini sebagai bentuk pengorbanan yang harus kita alami sebagai wujud penghayatan iman kita kepada Tuhan Yesus di minggu Prapaskah ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tetap dipermuliakan dan tetaplah yakin bersama Tuhan Yesus kita kuat. Bersama Tuhan Yesus ada harapan dan sukacita yang sejati. Amin.